Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Triwulansari. Saya dari kelas IPSA semester 3. Di video kali ini saya akan menginterpretasikan arsip yang berjudul tentang perkembangan teh masa kolonial hingga masa nasionalisme, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah studi arsip yang diampu oleh Ibu Kanimarurun. Seperti apa? Langsung aja simak video berikut ini. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga di share ya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait masa awal penanaman teh kolonial. Sebenarnya tanaman teh sendiri itu bukan berasal dari negara Indonesia, melainkan berasal dari negara Belanda yang orang-orang Belanda itu dibawa ke negara Indonesia guna untuk memenuhi perekonomian pada saat itu. Pada tanggal 19 Februari tahun 1932 dikeluarkan surat konfederasi dan juga advisi dengan tujuan bekerja sama dengan negara Cina, yaitu dalam rangka pembibitan tanaman teh. Hingga akhirnya pada tahun 1932 itu pemerintahan Belanda memutuskan untuk penanaman teh di daerah Bojanegara sekitar 1 juta bibit tanaman teh yang dipimpin oleh L. Jacobson. Selain didatangkan dari negara Cina, ternyata bibit teh juga didatangkan dari negara Jepang sekitar 1.500.000 bibit teh. Di samping perkebunan teh yang dikelola oleh negara Belanda, ternyata pihak swasta pun juga ikut mengelolanya. Yang membelinya tersebut dibayar dengan 6.000 uang gulden tembaga dengan cara kontrak, yang mana pembayarannya ini dicicil sekitar 1.500 gulden. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang lokasi perkebunan teh dan juga perluasan lahan. Tanaman teh sendiri ditanam pada ketinggian 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di daerah Paringan, Jawa Barat, atau pada saat itu dinamakan dengan Preanger Regenstrijd, yang mana hingga saat ini daerah Jawa Barat sebagai pemegang tertinggi penghasil teh di negara Indonesia. Sebelum membuka perkebunan teh, Belanda juga menyiapkan beberapa hal seperti pembelian 220 ekor kerbau yang digunakan untuk persiapan pembukaan lahan. Hal tersebut ditulis dalam surat Gubernur Jenderal Nederland Indië pada tahun 1832, tepatnya pada tanggal 12 September. Selain membeli beberapa kerbau, Gubernur Belanda juga membeli beberapa peralatan seperti bajak besi, bendok, pacul Cina, dan juga parang. Pembukaan lahan teh sendiri dilakukan dengan cara pembukaan hutan secara besar-besaran yang dipilih mana tanah yang subur, mana yang tidak, dan mereka menggunakan tanah yang subur yang dijadikan sebagai tempat perkebunan nanti. Lahan yang sudah dibuka tadi kemudian dicangkul menggunakan cangkul besar sampai tanah menjadi gembur dan baru bisa ditanami teh. Dan ini dia foto masyarakat pribumi yang bekerja pada tahun 1930-an. Ketika penghasilan teh Belanda semakin meningkat, maka pemerintahan Belanda memutuskan untuk membuka lahan baru di area Cimbubuluit dan juga Cikarang. Semakin meningkatnya hasil panen, disebutkan mulai bulan Maret pada tahun 1853, seluruh Karisidenan Prianger dibuka lahan baru bekas semak belukar seluas 1.422 bau. Penjelasan yang ketiga yaitu terkait produksi, estimasi produk, pengolahan, pengujian mutu, hingga pengemasan teh. Yang pertama yaitu terkait produksi. Setelah teh tumbuh sekitar 2 tahun, maka dilakukan pemangkasan daun teh dengan tujuan agar tanaman teh tidak tumbuh terlalu tinggi. Pemangkasan daun teh ini dilakukan oleh pekerja pria dan pemetikan daun teh sendiri dipekerjakan oleh pekerja wanita. Hasil petikan daun teh kemudian diangkut dan dibawa menuju pabrik teh. Yang kedua yaitu terkait estimasi produk. Ini dia tabel dari estimasi produk sendiri, yaitu di situ dinyatakan residensi Banten terdapat 2.800,
Vreangeragenskapen sekitar 40.000, Kerawang sekitar 56.000, Cirebon 13.500, Tagal 44.000, Pekalongan 11.000, Semarang 21.500, dan untuk Jepara sendiri tidak ada. Kemudian Surabaya terdapat 5.600, Busuki 8.600, Kadu 9.800, Bagelen 121.500, dan yang terakhir Banyumas sekitar 15.000. Ketiga yaitu terkait pengolahan teh. Pengolahan yang pertama yaitu dilakukan dengan pelayuan daun teh. Pelayuan ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan air di dalam teh sekitar 50%. Selanjutnya, pengolahan yang kedua yaitu dilakukan dengan cara penggulungan. Penggulungan ini dilakukan di atas alas yang terbuat dari kayu sehingga menjadi sebuah gulungan yang berwarna coklat kehijauan dan lengket. Pengolahan yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara menggongseng. Gongseng atau mengsangrai dilakukan dengan tujuan agar daun teh tetap bersih dan terhindar dari bau-bau yang tidak diinginkan, serta terhindar dari kotoran jelaga agar keaslian teh tetap terjaga. Pengolahan yang keempat yaitu pengiriman teh. Sebelum teh yang sudah siap dikirim, maka teh harus lulus uji kualitas terlebih dahulu. Dengan tujuan teh yang nantinya akan diekspor memiliki kualitas yang baik dan memperoleh harga yang baik juga di pasar mancanegara. Pengolahan yang terakhir yaitu pengemasan. Daun teh yang sudah kering kemudian dikemas menggunakan daun bambu selebar 1,5 sampai 2 ibu jari dengan panjang 1 kaki. Penjelasan yang keempat yaitu terkait pendirian pabrik teh. Pemerintahan Belanda membangun pabrik pengolahan teh pada masa Meister Cornelis, tepatnya di daerah Batavia. Nah, pada masa pengemasan teh sendiri disesuaikan dengan tinggi rendah perkebunan teh itu sendiri. Pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, teh dikemas dalam keadaan dingin dengan tujuan agar cita rasa teh sendiri tidak berubah sama sekali. Sedangkan pada ketinggian 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut, kotak pengemasan dipernis agar hawa panas tidak masuk ke dalamnya dan tidak menjadikan teh menjadi kering. Pada tahun 1849, pemerintahan Belanda membawa peralatan dari Cina seperti tapal kuda pengait besi, paku dengan tudung, mangsi, tinta Cina, kertas timah, kertas pengering, kertas perekat, dan juga oli tinju. Penjelasan yang kelima yaitu terkait ekspor teh. Teh yang telah diproduksi harus memiliki tingkat kualitas yang tinggi hingga akhirnya jumlah ekspor teh ke negara Belanda pun juga sangat meningkat. Teh yang diangkut ke negara Belanda sekitar 35.000 pon berat kotor dan sekitar 22.000 pon berat bersih dikirim ke Amsterdam. Pada tahun 1900-an, selain dikirim ke negara Belanda, teh juga dikirim ke benua Australia. Penjelasan yang keenam yaitu terkait penyakit teh. Tanaman teh terkena sebuah penyakit yang dinamai dengan blister black atau dikenal sebagai cacar daun. Cacar daun tersebut menyerang pada bagian pucuk peko yang dapat menyebar dan mengakibatkan daun teh mati. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tingkat cuaca yang mana dapat mengakibatkan penyakit cacar tersebut semakin meningkat, seperti kelembapan udara, sinar matahari, angin, ketinggian tempat penanaman teh, dan banyaknya bulu pada daun peko. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan Belanda seperti penebangan pohon rindang di sekitar perkebunan teh. Ada beberapa spekulasi yang juga menyebutkan bahwa penyakit tersebut dapat menyebar sangat cepat dilihat dari ketinggian penanaman teh. Semakin rendah tempat penanaman teh, maka akan semakin parah penyakit tersebut menyebar. Begitu juga sebaliknya, jika tanaman teh ditanam di ketinggian yang cukup tinggi, maka penyakit tersebut dapat diatasi. Penjelasan yang terakhir atau penjelasan yang ketujuh yaitu terkait nasionalisasi perkebunan teh pada tahun 1958. Pada bulan Maret tahun 1942, pemerintahan Jepang mulai menduduki negara Indonesia. Nah, pada saat itu juga banyak perkebunan teh masa peninggalan Belanda yang dibumi hanguskan oleh Jepang. Namun untungnya pemerintahan Indonesia dengan giatnya memperbaiki seluruh tatanan yang ada sebelum terjadinya aksi Irian Barat pada tahun 1958. Akhirnya pemerintahan RI berhasil membentuk badan khusus
untuk mengelola perkebunan teh Belanda yang dinamakan dengan PPN atau Pusat Perkebunan Negara Baru. Hingga akhirnya pusat pemasaran teh dilakukan di Jakarta. Nah, itu tadi video interpretasi arsip statis dari saya yang berjudul Perkembangan Teh Masa Kolonial hingga Masa Nasionalisme. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.